jadinya kalau misalkan lo bosan sama pekerjaan lo, masih mending lo lakukan pekerjaan yang lain. Apa? Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona. Semoga kita. Oke. Oke. Kata Elin tuh capek kerja itu apa tadi kata lo? Nikah itu bukan solusi. Iya, nikah itu bukan solusi ketika lo capek kerja gitu. Nikah itu lo bukan sekedar lo punya pendamping hidup, lo ngerasa lo nerima duit gitu kan? Enggak kayak gitu, men. Jauh lebih besar dibanding lo menjalani suatu pekerjaan di perusahaan. Yang ngeken ta orang Sunda, Sunda deh. Jadi gitu ya. Nona Seli, WD. Gue hormati nih nama lo nih, Nona Seli. Oh, biasanya begini loh. Iya. Nyel, gimana menurut lo? Lo punya pendapat sendiri mungkin soal cewek yang bilang ketika aing capek kerja, aing nikah aja lah gitu. Sama aja kayaknya. Sama ya? Iya. Jadi Nikah itu bukan solusinya. iya. Tanggung jawab lebih. Berarti yang membuat kalian nikah itu bukan solusi, yang membuat kalian semangat lagi apa kira-kira? Dari kalian capek kerja, terus kalian semangatnya lagi itu karena apa? Ya, Karena punya si doi atau punya apa? kalau gue gini, kalau di satu tempat ini gue udah gak nyaman, gue berhenti, gue cari yang lain yang buat gue nyaman. Intinya lo itu soal nyaman. Iya. Iya sih. Cewek itu emang soal kenyamanan. Nah, jadi kamu nyaman kan sama aku? Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona. Semoga kita. Oh iya, cocok jadi supirnya sih. Bisa. Oke, kalian terus tadi kita ngebahas apa tadi? Soal pekerjaan lo yang terakhir gitu kan? Dari kopi, terus soal customer kopi yang kadang ada yang lucu gitu ya, pernah kita temui selama kita jaga di kopi gitu. Tapi lu pernah gak sih digodain sama tante-tante? Iya. Satu lagi, Bray, gue pernah. Gue kan tipe orang yang kayak gini ya. Gue tuh gini loh, gue punya prinsip ke diri gue, apa disebutnya apa ya? Jadi daya tarik gue lah. Dari muka mungkin gue kurang tampan. Tapi dari bahasa gue gimana caranya gue bisa membuat dia tertarik. Caranya apa? Gue gombal. Jadi tiap kali orang tiap kali buaya anjir. Jadi tiap kali ada tiap kali ada customer cewek atau tante-tante yang masuk, rata-ratanya sih cewek yang muda-muda kayak kalian gitu kan, masuk, mas beli kopi gitu, kopi apa katanya. Jadi di situ gue gombalin. Kalau cewek mah sampai dulu rantau lah, kayak bangunan roboh cus, udah ya kalian ambil, udah bawa ke rumah karungin Bungkus. Tapi kalau tante-tante tuh gue pernah, jadi gimana ya, gue gombalin tuh kan ya, cus sampai dia baper. Kalian tuh gak yang kayak di TikTok gitu, yang kayak bikin boleh enggak, yes, no gitu kan. Pernah sampai gitu, sampai gue nya kan agak ngejual mahal ya, maksudnya gue kalau gue gini juga masih takut sama tante-tante anjir. Ngapain sama tante-tante. Gue masih takut kayak gini, gue tuh gak main kayak gituan. Dia sampai baper beneran gitu ya, sampai maksa minta dari Instagram, sampai ke WA gitu kan, sampai ke nomor ponsel. Kata gue kan, gue makin ini, kayaknya enggak gitu, enggak. Udah tuh kan, dia pulang gue gombalin lagi. Intinya gue gombalin itu bukan karena gue bercanda. Niat suka ke dia, enggak, gue gombalin itu biar dia tertarik ngopi di kopi gue. Biar balik lagi. Iya, jadi gue tuh bikin daya tariknya itu dari itu. Jadi ketika mereka pengen ngopi di sana aja yuk, di sana tuh yang jaganya asik. Gue tuh pengen kayak gitu, ngejudge diri gue tuh gimana caranya mereka ketika kenal gue yang jaga, oh dia asik nih orangnya. Lo asik, lo teman gue gitu. Kalau gue belum bisa dong. Orang lain biasanya salah nangkep. Iya. Apa? Iya, benernya kayak tadi. Baper. Baper. Ya cewek kan emang baperan. Enggak sih, gue enggak. Enggak. Oke, fix kalian teman aing. Enggak. Kenapa yang buat kalian gak baper? Apakah ada ciri-ciri tertentu dari cewek baper atau cewek yang gak baper? Dari karakter mungkin? Gue ngerti soalnya ya emang gue tipe orang yang emang gak baperan. Ya kalau misalkan diajak bercanda kayak tadi
kalau gue bercandain balik gitu. Oke. Kalau gue Menurut lo cewek-cewek yang gampang baper itu cewek-cewek yang kayak gimana? nggak bisa menjelaskan. Maksudnya yang Iya. yang lebih ke ugerti Enggak juga. atau pendiam? Enggak juga. Pendiam kayaknya masuk. Beda enggak. Tergantung sih, nggak ngeliat gitu. Mungkin ke orang cewek yang lebih caper bisa kan. Iya sih, Kebanyakan ya. sih kayak gitu. Caper ya. Jadi dia caper, dicaperin, caper sendiri. Iya. Iya benar. Gitu ya. Oke. Kalian dua-duanya udah punya pacar ya? Lu udah. Kamu? Kamu Bilang pada Tuhan, boleh sesayang kau nona. Semoga kita Enggak, ngeri gitu kan. Udah? ada. Ada. Jadi Ya lah. belum. Kasihan. Ada satu. Bangsat kau. Gue tuh prinsip gue tuh nggak pacaran karena gue mikirnya gini. Enggak, Apa gaya hidup cewek? enggak. Gue nyari tapi pilih-pilih gitu. Gue pengen cewek tapi masih pilih-pilih. Lo maunya yang kayak gimana sih? Nah. Gue sebanyak mau. Kadang Lo ket- seganteng apa sih? Nah, iya, kadang ketika gue Emang ditanya, penting. Iya sih, tapi ya sadar diri juga sama. ketika gue nanya diri sendiri tuh, lo padahal udah ada cewek yang suka sama lo gitu kan. Kenapa lah nggak lo ambil gitu? Kadang gue nanya itu ke diri gue sendiri. Ya gak tahu giliran gue Iya, gitu ya. giliran gue nyari, gue ngerasa galau. Giliran ada gue ngerasa ih, nanti aja lah. Ya. Kenapa? Karena gue mikirnya gini, gue tuh kayak semacam kena karma ya. Gue ceritain ke kalian. Jadi orang tua, jadi emak gue gitu. Jadi emak gue tuh pernah cerita ke ponakan gue. Mak kalau nonton, emak gue nonton ntar ya. Maksudnya gini, Mak lo dulu jadi kembang desa nih. ya bisa dibilang kayak gitu. Dia cerita ke ponakan gue kan, kamu itu kalau nyari cowok itu jangan cukup satu, apalagi di usia kayak gini. Cari cowok tuh ya ajak aja semuanya. Maksudnya lo terima aja semua cowok, yang penting lo nggak ketahuan. Ya lo porotin aja dia, kayak yang ini suruh bawa ini, yang ini suruh bawa ini. Intinya emak gue itu menyarankan buat morotin cowok tanpa memikirkan perasaan si cowok yang diporotin. Imbasnya apa? Gue pas ngedenger gitu, gue pengen ketawa sambil nangis gitu. Emak asal emak tahu gitu ya, gue yang kena imbasnya gitu. Tapi katanya Bang Bener tahu apa yang dilakukan sama orang tuanya dulu, imbasnya ke anak pasti lo. Fix ya, bener ya. Anjing, jangan keras-keras PA. Jadi emang Gua bener ya. senang. Bener ya. Bener banget serius. Jadi pas gue kayak gitu kan, gue di kamar tuh kan, gue ngedenger kan. Gue cuma nginget-nginget masa lalu gue pas cewek gitu kan. Ya Allah, berarti gue diituin sama cewek karena ini ya. Akhirnya apa? Gue nggak marah ke si cewek yang nyanyain gue. Gue lebih kesadar diri. Iya. Iya, lebih kesadar diri. Oh iya. Karma ya, nyata. Gue dulu sama istri lo. Itu cewek ya. Gue sebutin aja inisialnya N gitu ya. Jadi gue Dari bukan lah. Nana. Bukan, pokoknya gue perjuangin dia kan. Gue tuh gue tahu dia baru putus sama pacarnya. Nurhalisa. Gue diam dulu sih aja. dia baru putus sama pacarnya. Kan banyak yang bilang cewek itu harus diperjuangin. Gue lagi kerja, dia baru ngelamar kerja, gue perjuangin dong. Gue bantu dia, gue support dia, entah dari materi, entah dari tenaga atau apa, gue support dia. Ini gue udah perjuangin. Suatu ketika gue nggak nganterin dia pulang. Maaf nih ya buat kamu yang nonton nih, maaf nih. Jangan Gue bongkar nih, maaf. Jangan dimaafin. Tapi kita udah ini kok sama dia, gue sama dia udah temenan lagi gitu ya. Udah ngira apa itu. Cuma ini lucu gitu, maksudnya buat kalian para betina gitu ya, para ibu-ibu, calon ibu-ibu.
hargai perasaan cowok. Contoh kayak Cowok dia. juga hargai perasaan cewek ya. Oke, skip dulu ya. Gue lanjutin gue nih. Suatu ketika gue nggak nganterin dia pulang. Berapa? Ya maksudnya gue nggak anterin dia pulang. Besok lagi baru gue anterin pulang karena gue ada pekerjaan gitu kan. Anterin dia pulang. Pas gue mau pulang, bapak-bapak kosannya nyegat gue di depan jalan. Mas, ada apa? Gue takut kan. Gue kan nganterinnya jam 11 malam. Gue takutnya kena omel gitu. Kamu ngapain malam nganterin cewek gitu kan. Gue bilang gitu. Apa coba? Mas, kemarin saya lihat yang nganterin ini cewek emas, kayaknya bukan emas deh. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan. Gue cuma diem nyimak gitu kan sambil langsung naik darah gitu kan. Ku menangis. Pokoknya itu sedih banget itu ya. Pas dia bilang gitu kan, kayaknya bukan emas deh. Motornya juga gak kayak gini. Terus helmnya gak kayak gini, jaketnya gak kayak gini. Terus saya itu ngiranya emas, soalnya dia itu masuk ke kontrakannya cewek emas, lama juga. Itu gue udah kayak, oh rasanya aku sedang Rasanya aku sedang melayang, mungkin akan terbang menembus batas. melayang gitu ya. Gue melayang banget gitu kan. Bapaknya bikin ambigun. Iya Gue udah. melayang cuma gue bilang, oh yang bener pak, iya mas. Oh yaudah pak, makasih pak ya. Gue pulang, bener kata orang pakai motor ngebut sambil emosi itu Enak. mantap Bray. Tapi Gitu ya, gue pakai nabrak motor. der aja. Ya enggak lah anjir, gak apa-apa. Gue kenceng. Gue pokoknya udah gak ini kan. Gue nelfon pura-pura gak tahu gitu kan. Gue tanya aja, bener gak sih kamu pas hari itu dianterin sama cewek terus dia diam di kosan kamu gitu kan? Dari bahasanya kan udah ketahuan. Oh, udah rasanya nggak pengen ngedenger lagi gitu, udah sakit gitu ya. Kalau nambah ngedenger lagi makin sakit lagi. Akhirnya gue, udah gue hilangin kontak dia, tentang dia, udah di situ gue kan kerja di astaga. Jadi gue kerja di yang sekarang gitu kan. Gue mikirnya apa? Gue gak mau pacaran lagi. Kayaknya lo trauma. Itu iya, itu tuh maksudnya pacaran yang menurut gue yang paling gue perjuangin banget. Yang sebegitunya gue perjuangin, tapi masih bisa kok kayak gitu. Nggak mikir ke perjuangan gue gitu. Di situ tuh kan nggak denger cerita emak gue gitu kan. Ya udah, gue makin menjadi-jadi aja. Gue yaudah, intinya gue gak usah pacaran. Gue gak usah pacaran karena kalau gue pacaran, gue gak bakal nemu yang orang-orang yang benar-benar setia. Lebih baik gue langsung to the point aja sama orang. Kalau gue suka sama dia suka sama gue, ya udah langsung aja. Gak usah pacaran. Kalau udah diikat dengan yang namanya nikah gitu kan, susah buat lepas lagi gitu kan. Masih Bisa lo. mikir 2 kali loh. Gue-nya. Kalau cowok di tante sekarang lebih menggoda dibanding cowok yang duda. Jadi ya intinya gue gak mau pacaran. Makanya gue alihnya, gue daripada pacaran ngabisin uang, ujung-ujungnya belum pasti juga, mending gue ngabisin uang gue sama teman-teman gue. Oh, lo juga temen gue ya? Jajan mau? Iya, kan mejanya sempit. Nanti aja ya. Bisa turunin. Kan kata lo teman. Kita turunin semua aja ya. Itu meja satu lagi taruhannya dong. Oke, nanti kita skip ini. 1 hour later. Ya. Jadi tadi kan gue bilang gue lebih milih gue ngabisin uang itu sama temen. Apalagi temen gue kan ya di era corona ini kan banyak yang dibelikan ke rumah lagi, nggak kerja lagi. Jadi gue mikirnya daripada gue ngabisin uang sama cewek cuma-cuma nggak beri kepastian lebih jauh kan. Lebih gue ya ini kayak gue sukanya reading jauh-jauh gitu kan, jalan-jalan. Itu lebih seru dan gue kecanduan banget itu. Gue suka traveling. Serius? Seriusan. Skip jangan. Gue itu rencana belum besok mau nge-camp gitu ya, sambil bikin konten juga gitu. Ya intinya itu tadi gitu ya, balik ke pembahasan. Intinya
gue gitu nggak mau pacaran. Ya kalau kamu mau nikah sama aku nggak apa-apa. Kata gue jangan, Pin. Oke, Pin. Tapi emang bener tuh, gue juga pernah. Jadi gue tuh sama cowok gue yang sekarang, gue dulu pernah pacaran sama dia. Gue MTS, gue lulus MTS, pokoknya udah tuh gue lost kontak sama dia punya pasangan baru. Terus dari situ, dari gue putus dari dia, gue gak pacaran karena waktu gue pacaran sama dia gue diselingkuhin mulu. Dan yang terakhir kalinya ya udahlah gitu, dia mutusin gue sih gara-gara temen. Jadi seorang, coba lo lihat kamera, secantik gini diputusin cowok, siapa orangnya? Hah? Mana? Seriusan emang gue sadar diri kan gue jelek banget. Oh berarti nasib kalian tuh lebih bagus dibanding gue. Iya, terus sejak itu gue gak percaya sama cowok. Pokoknya Kenapa? iya gara-gara itu. Terus gue bosenan sama cowok. Gue paling lama itu cuma 2 bulan sama cowok pacaran. Paling cepet itu gue seminggu gue putus. Seminggu? Seriusan. Asli? Asli. Pernah gue jadian Itu tuh pacaran online? enggak. Gue 3 hari anjir. Gue pernah jadi malam jadian jam berapa ya, malam lah, terus pagi jam 7 gue putusin. Pernah gue Sama kayak Mikir ya, teman gue. selama tidur mikir ya. iya Allah. ya Allah, kok gue Gua mau sama dia gitu, kok gue mau gitu. Berarti mantan lo dari 3 tahun itu berapa? Apa ya? Banyak anjir tah. Iya. 3 dibagi 4. Enggak, di awalnya tuh gue dari habis lulus nih ya, gue pacaran tuh cuma beberapa bulan. Nah gue pacaran sama orang lain, tahu kan orangnya siapa? Udah ada tujuan mau nikah, dia selingkuhin gue tuh dari situ. Sakit nggak sih? Udah Sakit banget ya? sakit. Gue pengen terjun dari atas. Iya ya, itu rasanya kayak sesak gitu ya. Gue tahu diselingkuhinnya sama temen gue sendiri dan sekarang udah tunangannya sama temen gue sendiri. Asli. Jadi problemnya itu. Sakit nggak sih? Baru tahu ya lo. Iya. Sakit nggak sih? Sama ya kita. Yaudah yuk. Oke Bray, buat kalian sahabat Aing ya, mungkin gue tanya-tanya sama cewek-cewek imut-imutnya ini cukup sampai di sini dulu gitu ya. Buat kalian yang udah tonton dari awal sampai akhir tanpa skip, fix kalian teman Aing. Ya. Kalian teman Aing, makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Dan ini apalagi yang udah subscribe, apalagi sampai nge-like, nge-share. Fix besok lo ke rumah Aing aja. Iya. Kita bakar-bakar. Bakar rumah dia. Anjir. Ya pokoknya gue ucapin makasih banyak buat para sahabat Aing yang udah nonton sampai selesai, ataupun yang mau, bukan yang mau bergabung, apa sih, bukan bergabung sih namanya. Buat yang baru nge-subscribe, makasih banyak. Mungkin cukup sampai di sini. Kalian punya kata-kata motivasi mungkin buat para jomblo lovers, terutama buat lo kepada para pejantan. Misalnya pada pejantan, kalian jangan playboy atau jangan apa. Iya sih. Kira-kira apa? Kalau gue, ya kalau mau dihargain jadi dihargai. Menghargai. Menghargai ya. Belajar menghargai untuk dihargai. Kamu beb apa? Bebek. Udah ya, berarti sama ya. Intinya buat kita para cowok kalau mau dihargai sama ceweknya, dan begitu juga para cewek kalau mau dihargai sama cowoknya, salinglah kalian menghargai ya. Intinya hubungan itu bisa berjalan dengan langgeng dengan adanya kejujuran, kepercayaan, kesetiaan, kesempurnaan, cinta. Meski Febian. Oke, gue Selamat Sudarjo. Selamat malam. Sampai jumpa. Oke, matiin.